Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Rizal Blogani akan menjelaskan bagaimana cara membuat database dari penjualan. Untuk langkah pertamanya kita siapkan exam, kemudian masuk ke exam, nyalakan MySQL-nya. Setelah dinyalakan MySQL, kita masuk ke folder, kita cari folder exam, kemudian masuk ke MySQL. Setelah itu cari bin, kemudian copy paste nama filenya. Setelah di copy paste, kita masuk ke CMD, kita ketikkan cd. Setelah itu kita copy paste yang tadi filenya. Setelah itu ketikkan MySQL min u root min p. Untuk passwordnya tidak usah dimasukkan apa-apa. Kemudian setelah masuk ke MariaDB, kita ketikkan create database. Untuk membuat data penjualan, ketikkan create database penjualan. Setelah oke, kita ketikkan show database. Nah, ini hasilnya. Nanti ada tabel seperti ini. Oke, setelah itu kita ketikkan use penjualan. Setelah ketikkan itu, untuk membuat tabel pelanggan, kita ketikkan create table pelanggan, buka kurung, kemudian untuk isinya kita ketikkan ID underscore pelanggan. Untuk varchar-nya kita buat 10 dan kita jadikan ID pelanggan ini sebagai primary key. Setelah itu ada nama, varchar-nya kita buat 20. Kemudian ketikkan not null agar hasilnya tidak kosong. Setelah itu ada alamat, varchar-nya kita kasih 40, ketikkan not null juga. Setelah itu ada pekerjaan, varchar-nya 30, kita ketikkan not null, kemudian nomor underscore KTP, varchar-nya kita kasih 15, ketikkan not null juga. Kemudian ada nomor underscore telepon, varchar-nya kita kasih 13 saja, kita ketikkan not null juga. Jika sudah, jangan lupa gunakan tutup kurung dan titik 2. Kemudian sudah oke. Kemudian untuk menampilkan tabelnya, kita ketikkan DSC pelanggan. Sudah tampil tabelnya. Baik, untuk selanjutnya kita buat tabel barang dengan cara ketikkan create table barang, buka kurung. Untuk isinya ada ID underscore barang. Untuk varchar-nya kita buat 10, kemudian
kita jadikan ID barang ini sebagai primary key. Kemudian yang kedua ada nama underscore barang. Untuk varchar-nya kita buat 25. Jangan lupa ketika not null agar isinya tidak kosong. Kemudian ada harga, varchar-nya kita kasih 11 ketika not null. Selanjutnya ada stok. Untuk varchar-nya kita kasih 33. Kemudian ketika not null. Nah, setelah itu, setelah semuanya beres, untuk di akhir stok varchar jangan lupa tutup kurung dan titik 2. Baik, untuk mengecek tabel barang kita ketikkan DSC barang. Nah, setelah itu bakal muncul tabel barang yang sudah tadi dibuat. Baik, untuk selanjutnya kita buat tabel nota penjualan dengan cara mengetikkan create table nota underscore penjualan buka kurung. Untuk isinya ada ID underscore nota. Untuk varchar-nya kita kasih 10. Kemudian jadikan ID nota ini sebagai primary key. Selanjutnya ada tanggal nota. Tanggal nota ini kita langsung saja ketikkan date not null. Setelah itu ada total varchar-nya kita buat 25. Kemudian ketika not null. Setelah itu kemudian kita buat ID pelanggan. Untuk varchar-nya kita kasih 10. Kemudian ketika not null. Setelah itu kita buat foreign key. Di sini isinya ada ID pelanggan. Untuk referensinya ke nota penjualan. Bukan nota penjualannya, harusnya tuh referensinya ke pelanggan. Kemudian isinya ID pelanggan. Nah, setelah itu, nah ini ada yang error ya, kita cari yang errornya di mana. Baik, untuk tadi yang error ya, ternyata ada di ID pelanggan. Kita langsung aja ketik kembali. Nah, ini untuk di ID pelanggan varchar-nya kita lupa kasih kurung ya, jadi ada typo. Nah, kemudian kita buat lagi yang tadi. Nah, ini udah oke ya, berarti udah berhasil. Setelah itu untuk menampilkan tabel dari nota penjualan kita ketikkan DSC nota underscore penjualan. Nah, ini untuk tabelnya ya sudah jadi. Setelah kita membuat tabel nota penjualan, selanjutnya kita membuat
tabel detail jual dengan cara ketikkan create table detail underscore jual, buka kurung. Untuk isinya ada ID underscore nota, varcharnya kita kasih 10 karena ini bukan primary key, jadi kita ketikkan saja not known. Selanjutnya ada ID barang, untuk varcharnya kita kasih 10, kemudian kita ketikkan not known. Untuk yang ketiga ada jumlah, untuk varcharnya kita kasih 10, kita kasih 15 saja, jangan lupa kurungin ya. Kemudian kita ketikkan not known. Selanjutnya ada harga, varcharnya kita kasih 12 aja, kemudian kita ketikkan not known. Setelah harga kita verify untuk ID nota, reference nota penjualan, isinya ID underscore nota. Setelah itu verify lagi untuk ID barangnya, referensinya barang, isinya ID barang. Setelah beres kita tutup kurung, jangan lupa titik koma. Nah, setelah oke, untuk menampilkan tabelnya kita ketikkan DSC detail jual. Nah, untuk tabelnya sudah jadi. Setelah itu beres. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.